Oke, sekarang kita akan membahas mengenai jaringan komunikasi. Jadi, sebagai data engineer pun kita perlu tahu mengenai jaringan. Karena kalau kita pikirkan kembali juga bahwa apa yang kita lakukan semua membutuhkan jaringan. Seperti misalkan kita mau akses ke server database, kita butuh jaringan. Karena kalau tidak ada jaringannya, kita tidak akan bisa untuk mengakses server tersebut. Kemudian ya banyak hal lagi yang memang terkait dengan jaringan. Jadi kita pun perlu untuk mempelajari tentang jaringan. Apa yang kita akan bahas di sini? Kita akan bahas tentang jaringan networking secara umum. Kemudian ada elemen dasar untuk membentuk jaringan. Dan yang terakhir adalah tipe dasar dari jaringan. Kita bahas dulu, apa itu jaringan? Jaringan kalau secara definisi boleh dibilang sebenarnya ini adalah komputer yang saling terhubung. Mereka saling terhubung antara satu dengan yang lainnya, yang akhirnya kalau dirangkai seperti jaring. Oleh karena itu disebut juga sebagai jaringan. Dan komputer ini sebenarnya bukan harus komputer pribadi saja, tapi termasuk juga hardware, software, dan informasi lainnya. Dan di sini ketika ada 4 komputer yang saling terhubung dan mereka juga terhubung ke sebuah printer, itu adalah sebuah jaringan. Karena ada hubungan antara mereka bisa mengakses printernya, dihubungkan dengan menggunakan kabel mungkin ya, atau apapun itu, bisa juga wireless, dan ini adalah sebuah jaringan. Biasanya ada beberapa tipe jaringan. Yang paling kecil skalanya itu local area network atau LAN. Di LAN ini memang yang terhubung biasanya tidak terlalu banyak. Kenapa? Karena yang dihubungkan hanyalah dalam lingkup yang kecil, mungkin kurang dari 1000 komputer, dan jangkauannya itu paling top gitu ya, mungkin 250 feet gitu. Karena memang segede-gedenya, sebesar-besar gedung gitu ya, sebesar-besar gedung ya sekitar situ saja seperti itu. Dan LAN ini memang karena hanya menggunakan kabel dan sambungan dari kabel-kabel tersebut, akhirnya memang jangkauannya tidak akan bisa panjang. Kemudian yang kedua adalah intranetworks, di mana intranetworks ini sederhananya adalah kumpulan dari LAN. Jadi ada satu LAN ini kemudian dihubungkan dengan LAN yang lain, dihubungkan dengan LAN yang lain lagi, yang akhirnya membentuk banyak LAN. Kumpulan LAN inilah yang disebut sebagai intranetworks, intranet. Dan ya, ini umum untuk diterapkan di kantor-kantor, seperti misalkan mereka beda gedung atau beda lantai gitu ya. Ini bisa dihubungkan dengan intranetworks. Kemudian yang selanjutnya adalah wide area network, di mana ini skalanya lebih luas dibandingkan dengan intranetworks, karena dia ya bisa untuk mencapai jarak yang lebih jauh. Dan yang terakhir, yang kita juga pasti sering pakai jaringan ini adalah internet. Internet ini dia udah menjadi kumpulan dari WAN. Banyak WAN, jutaan mesin, semuanya saling terhubung gitu ya, jutaan. Dan kita mengenal dia dengan sebutan World Wide Web atau WWW. Kita coba kenalan sedikit dengan terminologi di jaringan. Sebenarnya salah satu yang paling sederhananya adalah client server, di mana kita ada client, ada server. Apa sih client, apa itu server? Kalau secara
arti gitu ya, kita artikan langsung klien itu pelanggan, sedangkan server ini sebenarnya pelayan gitu kan, serve, melayani, pelayan. Jadi ada yang nge-request, ada yang melayani, dan disitulah konsep dari client server, di mana ada satu komputer yang bersifat melakukan request, dan ada satu juga server yang bersikap untuk memberikan respon. Jadi si klien ini akan request tentang resource yang dia inginkan, dan kemudian server tersebut akan memberikan respon juga terhadap resource yang dimiliki.